Salat menggugurkan dosa-dosa dari setiap anggota badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dari Abu Muslim At-Taghibi rahmatullahi ia berkata, aku menemui Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu ketika ia berada di masjid. Aku berkata kepadanya, wahai Abu Umamah, sesungguhnya seseorang telah meriwayatkan hadis dari engkau kepadaku, bahwa engkau pernah mendengar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudu dengan sempurna, membasuh kedua tangannya dan mukanya, dan mengusap kepalanya dan kedua telinganya, kemudian ia mengerjakan sholat fardu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya pada hari itu. Dosa yang kedua kakinya melangkah kepadanya, dosa yang kedua tangannya memegangnya, dosa yang kedua telinganya mendengarnya, dosa yang kedua matanya melihatnya, dan dosa yang tersirat dalam hatinya. Dia menjawab, demi Allah, sesungguhnya aku mendengar hadis itu dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali. Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Targhib. Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Anas, Sayyidina Abdullah As-Sunabi, Sayyidina Amr bin Abbasah radhiyallahu anhum, dan banyak lagi sahabat lain yang juga meriwayatkan hadis seperti di atas dengan lafaz yang berbeda-beda. Para ahlul kasaf dapat merasakan dosa-dosa yang berguguran dari seseorang. Terdapat kisah terkenal mengenai Al-Imam Al-Azam, Imam Abu Hanifah rahmatullahi, yang dapat mengetahui dosa apakah yang telah diampuni dari tetesan air wudhu seseorang. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah seseorang tertipu. Maksudnya adalah jangan karena berharap semua dosanya akan diampuni melalui sholat, lalu ia berani berbuat dosa. Sebab jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholat dan ibadah kita, itu semata-mata karena belas kasih-Nya. Jika bukan karena belas kasih-Nya, kita mengetahui betul hakikat ibadah kita. Ibadah kita betul-betul tidak layak diterima karena banyak kekurangannya. Memang sholat menyebabkan dosa-dosa diampuni, namun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui apakah sholat kita layak diterima sehingga menyebabkan dosa kita diampuni atau tidak. Jika ada seseorang berkata, Tuhanku Maha Pengampun, kemudian dengan sengaja ia berbuat dosa, sungguh ia sangat tidak punya malu. Hal itu diumpamakan seorang ayah yang berkata, jika anakku berbuat kesalahan, maka akan kumaafkan. Lalu karena ucapan ayahnya itu, si anak pun berbuat durhaka dengan sengaja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk mengamalkan agama secara sempurna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.